Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya atau menanggapi komen dari salah satu teman kita ya seperti biasa. Namanya Kak Ahmad Muhrodin ya. Kita bacakan untuk komennya. Apa Abang pernah merasakan tenggorokan terasa mengganjal? Bagaimana solusinya? Oke, untuk Kak Ahmad Muhrodin dan teman-teman semua, jawabannya pernah ya. Jadi saya ini seorang pejuang GERD ya. GERD anxiety ya, yang disertai dengan leaky gut ya, itu pulih di waktu 9 bulan ya, tepatnya di 1 tahun yang lalu, bulan Mei ya. Bulan Mei saya mengalami ketika saya mengantarkan anak saya ini studi tour ya di Jatimbak 1 itu saya mengalami serangan panik pertama ya. Kalau GERD itu kan istilahnya serangan panik ya. Jadi namun serangan panik itu jangan dianggap remeh karena kita harus benar-benar apa ya tenang ya karena itu kalau kita tidak pernah merasakan ya kita itu seperti kena serangan jantung teman. Jadi udah sesak ya, sesak sekali gitu ya. Oke, Kak Ahmad Murodin, saya merasakan tenggorokan mengganjal itu ya ketika di bulan ke 9 ya. Jadi bulan ke-8 bulan ke-9. Jadi ketika saya pertama kali mengalami GERD, saya tidak mengalami tenggorokan mengganjal tidak, tapi langsung sesak berat. Ketika kita mengalami sesak sangat berat ya, di situ tuh katupnya tuh terbuka lebar los gitu ya. Ketika saya mengalami GERD itu ya, saya tuh tidur pakai bantal, tidak pakai bantal tidak bisa, langsung sesak sekali. Kemudian saya rutinkan menggunakan cuka apel ya. Untuk saya Kak Ahmad karena saya tidak ada peradangan lambung. Saya menggunakan menggunakan cuka apel untuk mengembalikan pH keasaman lambung saya ya. Nah, tenggorokan terasa mengganjal ini saya rasakan tuh di bulan ke-8. Jadi mengganjal itu istilahnya udah mau sembuh. Nah, menurut pengalaman saya ya, tenggorokan terasa mengganjal ini terbukanya itu istilahnya separuh ya, sedikit sehingga terasa seperti mengganjal. Kalau tidak terasa mengganjal sekali itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama katup tertutup, yang kedua terbuka los. Ya itu yang saya alami. Tenggorokan mengganjal ini ya saya rasakan ketika mau sembuh itu kok tiba-tiba mengganjal di sini. Nah, namun mengganjal itu kok kondisi sesak saya mulai mereda gitu ya. Tapi masih terasa mengganjal. Kemudian setelah saya rutinkan terus, saya tambah dengan probiotik Proemban ya, saya tambah Proemban, saya tambah tape ya, saya tambah eh cuka apel ya, berbagai merek ya. Kan saya dulu kan nggak pakai Dexaplis ya. Saya mencoba beberapa cuka apel. Setelah cocok Dexaplis, saya rutinkan ya. Kemudian kombinasi cuka apel dan probiotik cair Proemban. Akhirnya di bulan ke-9 itu tenggorokan mengganjal saya itu hilang timbul, kemudian hilang total. Setelah hilang total, di situ itu sesak hilang, kemudian sendawa-sendawa hilang. Nah, itu ya solusinya itu. Jadi yang tidak ada luka lambung ya Kak Ahmad Purwodadi itu bisa konsumsi cuka apel. Nih cuka apel yang saya pakai di belakang ini Dexaplis Vinega. Ya, saya menggunakan produk ini karena yang pertama dia raw ya istilahnya atau mentah ya. Kemudian yang kedua dia mothernya tuh banyak ya. Jadi koloni bakterinya itu di situ, ampasnya di situ. Sehingga untuk jangka kita konsumsi itu dia masih terjaga untuk bakteri baiknya. Berbeda dengan cukal-cuku apel yang merek lain, mohon maaf ya, yang mungkin harganya 30-an ribu. Kalau Dexaplis 500 ml itu 80-an ribu. Kalau merek lain mungkin cuma 30 ribuan. Jadi sangat berbeda harganya. Misal dibelikan tuh dapat 2, bahkan lebih gitu ya. Kalau saya rekomendasi Dexaplis Vinega gitu ya. Oke, untuk Ahmad Murodin, kalau ada luka lambung itu tidak boleh minum cuka apel. Kalau ada luka lambungnya harus disembuhkan dulu. Menggunakan apa Kak untuk menyembuhkan luka lambung? Semisal ada luka lambung. Pahami dulu ciri luka lambung ya. Ada perut perih, ada perut panas ya, ulu hati sakit atau perih itu. Biasanya kalau luka lambung udah agak parah yaitu sakitnya bisa sampai pinggang, bisa sampai punggung. Oke. Dengan apa Kak untuk menyembuhkannya? Yang pertama, bisa menggunakan pati garut atau pati singkong, kanji. Diminum rutin sebelum makan pagi. Kemudian dengan apa lagi? Dengan kunyit. Kunyit madu ya. Kunyit diparut ya,
diperas dengan air panas ya diminum 1 atau 2 sendok aja, dikit aja. Diminumnya siang setelah makan. Ya bisa. Kemudian bisa juga dengan teh binahong nih. Kalau saya menggunakan teh binahong yang tinggal celup. Kalau mau beli ini di TikTok ya. TikTok saya namanya Ruby Store seputar lambung. Kemudian dengan apa lagi Kak? Lidah buaya. Bisa. Lidah buaya, kasih madu bisa. Kemudian dengan apa lagi Kak? Dengan menggunakan apa ya? Bentar, saya ingat-ingat dulu ya. Pati Garut, kanji, kunyit, binahong, lidah buaya. Kayaknya itu aja ya. Dan dengan probiotik ini, kalau memerlukan probiotik saat mengalami luka lambung, saya rekomendasi Proemban ini. Ini cair ya, diminumnya 1 sendok aja. Setelah makan pagi dan setelah makan sore rutinkan. 1 sendok dilarutkan di segelas air. Nah, jadi itu luka lambung sembuh, kemudian benar-benar sembuh silakan minum cuka apel baru aman gitu ya. Namun kalau masih ada luka lambung jangan dulu. Kecuali seperti saya tidak ada luka lambung. Teman-teman di TikTok ya, ada ya beberapa teman-teman ya juga sama mengalami GERD ya, udah beberapa bulan udah ke beberapa dokter, kemudian ketemu saya di live, saya suruh untuk terapi cuka apel. Sebelumnya saya suruh makan tape. Oke, makan tape, tidak perih, tidak panas, berarti aman, lambungnya tidak ada luka, kemudian minum cuka apel, teman-teman. Nah, disitulah mulai pemulihan ya, kurang lebih tidak sampai 1 bulan udah pulih, mengganjalnya hilang karena tidak begitu parah. Kalau saya dulu udah disertai dengan leaky gut, ada anxiety, keliengan, lemes teman-teman. Kemudian jantung berdebar-debar ya. Jadi yang disertai dengan leaky gut itu pemulihannya agak lama. Saya hitungannya bulan 9 bulan ya. Kemudian udah sembuh, pola makan bebas 4 bulan, kambuh lagi. Kambuh lagi, sekarang ini di 1 bulan. Dan alhamdulillah udah pulih total, tinggal anxiety-nya tinggal sedikit lah ya. Namun untuk keliengan, lemas, udah sembuh. Untuk motoran, nyetir mobil udah bisa. Namun anxiety ini masih belum pulih total. Jadi tidurnya harus teratur ya. Pola makan, pola aktivitas, pola pikir harus dijaga kalau mau sembuh total dari GERD ini ya. Baik itu GERD anxiety, baik itu yang ada peradangan lambungnya. Jaga pola makan penting sekali. Pola makan ini bukan menjadi gaya-gayaan, bukan menjadi sesuatu yang memberatkan, bukan. Pola makan ini adalah suatu pola ya yang kita rutinkan. Setelah kita sembuh, tetap kita jaga pola makan. Karena apa teman-teman? Ya mohon maaf. Produk-produk yang bertepung terigu atau gandum itu adalah produk luar ya, luar negeri, bukan asli Indonesia. Umumnya jasad kita ya, badan kita asli setempat ya. Kita asli Jawa, kita asli Indonesia ya. Kita yang familiar atau yang aman untuk tubuh kita ini adalah yang di area sekitar kita. Itu udah menjadi rumus istilahnya. Rumus apa? Rumus adaptasi ini setempat istilahnya. Gandum itu produk impor. Dan cek beberapa artikel atau beberapa jurnal teman-teman ya. Gandum itu ya, dia itu mengandung protein gluten namanya. Nah, protein gluten itu tidak baik untuk pencernaan ya. Jadi kita terlalu sering konsumsi gandum dalam jangka waktu panjang, pengolahannya pun bermacam-macam, ada yang digoreng, dijadikan roti ya. Semisal kita makan bakso itu hampir semuanya itu dari tepung terigu. Jadi minim nutrisi, rendah kalori itulah. Jadi kalau menurut saya itu tidak cocok untuk kita konsumsi orang Nusantara, gandum itu. Lebih baik kita menggunakan tepung-tepung yang tidak bergluten, contohnya tepung jagung, kemudian tepung beras dan tepung singkong. Silakan gitu ya. Jadi silakan untuk dijaga pola makannya. Barangkali setelah kita menjaga pola makan, memasukkan nutrisi ya, stop obat lambung. Kenapa obat lambung harus stop, Kak? Obat lambung itu adalah protokol jangka pendek. Perlu kita ketahui beberapa cara penyembuhan berdasarkan tekniknya. Konvensional medicine ada, kemudian fungsional medicine, kemudian ada juga beberapa pengobatan tradisional. Itu harus kita pahami. Nah, penggunaan obat lambung seperti yang teman-teman umum ya, entah itu Promax, Antasida, atau Omeprazol dan lain-lain, itu adalah teknik pengobatan konvensional medicine. Pengobatan teknik jangka pendek. Dia untuk pencegahan darurat. Ya, satu minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, maksimal di 2 bulan lah.
Setelah itu stop. Setelah stop kita jaga pola makan benar-benar ya. Setelah kita minum obat lambung kan membaik teman-teman. Membaik itu kita merasakan enak seperti sembuh. Padahal itu belum sembuh ya. Di situ itu asam lambungnya ditekan atau dihilangkan. Sehingga asam lambungnya itu tidak mengalami reflux ya, tidak mengalami naik ke sini ya, tidak GERD ya istilahnya ya asam lambungnya. Dan kalau di luka lambung asam lambungnya tidak mengenai luka lambung. Nah, jangka pendek setelah obatnya habis, jaga pola makan. Ketika minum obat lambung juga masih tetap Low jaga pola battery. makan. Please Setelah obat charge. lambung selesai ya, lepas, pola makan tetap dijaga. Hindari beberapa makanan yang memang tidak boleh dimakan. Kemudian masukkan nutrisi, salah satunya probiotik tadi, kemudian madu juga. Alhamdulillah itu yang bisa membuat pencernaan kita membaik gitu ya. Dan laksanakan protokol jaga pola makan itu selamanya. Biar apa? Pencernaan kita sehat sepanjang hidup kita. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf ya apabila ada salah kata, silakan komen apabila penjelasan saya kurang begitu mengena atau kurang bisa dipahami ya. Mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis. Saya adalah pejuang lambung ya. Saya mengalami keluhan asam lambung, pH asam lambung saya tidak ideal, mengalami GERD yang disertai dengan anxiety dari leaky gut yang dirasakan saat leaky gut itu juga ada Low lemas, battery. kepingan, jantung Please berdebar ya, charge. dan ketakutan ini, kecemasan ini itu sangat menghantui atau mengiringi kehidupan kita. Apakah bisa sembuh total? Bisa Kak, namun prosesnya itu agak lama. Ini aja saya 1 bulan ini ya karena yang saya cerita tadi ya, tidak menjaga pola makan, ini anxiety masih ada, sedikit-sedikit gitu ya. Anxiety itu tiba-tiba muncul teman-teman. Anxiety itu terjadi karena kita terlalu stres sebenarnya. Jadi pikiran kita ini istilahnya terlalu keras bekerjanya, sehingga anxiety itu sulit pulihnya gitu ya. Tips saya kalau mau anxiety cepat pulih, pikirannya jangan terlalu keras mikirnya ya. Jadi slow, relax, tenang gitu ya. Oke teman-teman, kita coba lagi di video berikutnya ya. Dan salam sehat dari kita, tetap semangat ya. Oke teman-teman, cek video-video saya barangkali bermanfaat. Teman-teman ya silakan komen atau request sesuatu apalah ya tentang lambung. Barangkali saya bisa memberikan penjelasan Low dan kita battery. bisa belajar Please bersama charge. seputar lambung. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.